Buat semuanya para relawan, mari kita pastikan bahwa kita bukan rombongan yang memecah belah, kita rombongan yang mempersatukan. Jangkau semuanya, tidak perlu menjelekkan siapapun. Tapi sekalian, yang menjelekkan itu biasanya sedang jelek, Bapak Ibu. Ya, kalau yang sudah baik tidak perlu menjelekkan yang lain, tunjukkan kebaikannya. Betul? Ya. Nah, kalau sudah baik, buat apa menjelekkan? Kalau baik tidak tunjukkan kebaikannya. Kenapa? Kalau bicara positif, ya memang karena insya Allah kitanya positif. Kalau yang bicara negatif, berarti dia sedang negatif. Betul sekalian? Jadi saya nih buat seluruhnya relawan, jangan terbawa ikut-ikutan menjelekan. Bila kita dijelekan, jawab assalamualaikum, gitu saja. Ya, nggak usah khawatir. Dan sampaikan pada semua bahwa kita ingin bersatu, kita ingin bekerja bersama, dan ini adalah ikhtiar untuk semuanya. Satu, jangan menjelekan siapapun, jangan mengirim pesan yang negatif. Yang kedua, bawa rekam jejak, dan jangan pernah ikut-ikutan menyebarkan hoax. Kita tunjukkan perjuangan kita adalah perjuangan bebas dari hoax, perjuangan yang membawa pesan-pesan yang kredibel, pesan-pesan yang bisa dipercaya. Itulah yang akan kita bawa sama-sama. Lalu pesan berikutnya untuk semuanya, mari kita jangkau semua. Lupakan peta masa lalu, lupakan forum pemilu, pilkada, apapun yang pernah terjadi. Kita sekarang sama-sama ingin membangun Indonesia lebih baik, dan semua diajak untuk berada dalam barisan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Semoga Allah selalu menganugerahkan kesehatan yang mahal itu, dan juga menganugerahkan keimanan yang tidak ternilai itu dalam mengarungi kehidupan yang fana, ya, dalam kehidupan yang sementara, al-hayatul faniyah. Dan semoga Allah menganugerahkan rasa cinta di relung-relung jiwa kita, sehingga dengan rasa cinta, keimanan yang tidak ternilai itu, dan kesehatan yang sangat mahal itu, kita bisa terus, ya, tunduk patuh melaksanakan ajaran-ajaran Allah, menghindarkan larangan-larangannya demi kebahagiaan kita sendiri di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat. Dan tentu dalam mencapai kebahagiaan itu, orang menganggap bisa dengan kekuasaan dan menumpuk harta, ya. Dengan politik orang memburu apa yang dia inginkan. Kita tahu, ya, politik itu isinya tiga. Bagaimana? Satu, bagaimana merebut kekuasaan, dan kemudian bagaimana menggunakan kekuasaan itu, ya, untuk kepentingan diri dan kelompoknya, dan bagaimana kita mempertahankan kekuasaan itu kalau perlu sampai mati. Dan kita lihat, ya, ada usaha-usaha untuk memperpanjang kekuasaan sampai 3 periode. Digagalkan oleh civil society. Perpanjangan kekuasaan, ya, itu juga digagalkan. Usaha itu ada, ya, untuk perpanjang, menunda pemilu, ya kan. Tapi kita lihat, ya, usaha-usaha untuk memperpanjang kekuasaan itu sudah lama. Kita mulai, ya, dengan diasingkannya musuh, ya, yang terbesar dari penguasa itu, yaitu Habib Rizik. Tidak bisa pulang 3 tahun 7 bulan, ya. 3 tahun 7 bulan, dan tidak dibantu untuk pulang, ya, oleh Mahfud atau oleh aparatur negara. Terjadi pertemuan, kata Habib Rizik, di sebuah hotel di Riyadh, antara dia dengan Kepala BIN Budi Gunawan dan Tito Karnavian, ya. Ternyata tampaknya tidak ada kesepakatan, sehingga Habib Rizik tetap tidak bisa pulang dan berusaha pulang sendiri. Pulanglah rombongan Habib Rizik tanggal 10 November 2020 setelah 3 tahun 7 bulan terbenam, berkubur di Mekah Al-Mukarramah
dan tidak bisa langsung mengikuti proses-proses politik dalam pemilihan umum tahun 2019 ya. Setelah tiba tanggal 7 Desember itu diburu ya, 1 bulan setelah kedatangan itu, belum 1 bulan dibunuh 6 orang oleh rejim ini, pengawal Habib Rizik ya. Itu semuanya dalam rangka mempertahankan kekuasaan kan. Kemudian karena tahu Habib Rizik adalah orang yang anti kezaliman dan anti ketidakadilan dan anti kebohongan ya, ingin menegakkan revolusi akhlak, innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlak. Itu panduannya, revolusi akhlak yang diulang-ulang oleh Habib Rizik Syihab. Innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlak. Saya diutus, kata Rasulullah, kepada engkau untuk menyempurnakan akhlak manusia ya. Dan kemudian usaha untuk memperpanjang kekuasaan itu dengan memotong kaki lawan-lawan politik ya, dibubarkan ya alat perjuangan Habib Rizik, yaitu Front Pembela Islam, dengan cara yang macam-macam ya, antar instansi dikoordinir oleh Menteri Polhukam Mahfud MD, bubarlah Front Pembela Islam. Tidak cukup hanya itu ya, Habib Rizik kemudian dipenjara dengan segala macam cara, hanya dengan persoalan informasi kesehatan. Dihukum 4 tahun di pengadilan, dan di MA kemudian dikurangi menjadi 2 tahun, dan sekarang alhamdulillah sudah bebas. Dan kita lihat kedatangan 7 hari pertama, yaitu Rabu, pejabat publik yang berani datang adalah Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI. Dia datang karena ada satu frekuensi, yaitu frekuensi kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Anies Baswedan menemui Habib Rizik di Petamburan ketika mata kekuasaan begitu nyalang, berbinar, penuh dengan angkara murka. Tetapi tidak hanya itu, kalau kita lihat ya, sudah dipersiapkan lama siapa yang akan jadi Kapolri menggantikan Tito Karnavian, menggantikan Idam Aziz, yaitu Verdi Sambo. Tapi skenario yang akan menopang pemilihan umum tahun 2024 adalah Kapolri baru, yaitu Verdi Sambo atau kader-kader dari Tito Karnavian. Itu digagalkan oleh Allah dengan kasus Verdi Sambo menembak Brigadir Joshua, dan kemudian rontoklah ya kejahatan sistem yang broken system dalam tubuh Polri itu kemudian meluruh ya, yang sudah dirusak katanya oleh, kata Desmond, dirusak oleh 2 orang, yaitu Kapolri Tito Karnavian dan diteruskan oleh Idam Aziz dengan membentuk Satgasus ya, yang khusus mengenai kasus-kasus khusus dengan cara memburu, salah satunya memburu Habib Rizik Syihab, karena ada Jenderal Hendra di situ ya, yang ikut konferensi pers bersama Panglima Pangdam Dudung dan juga Fadil Imron sebagai Kapolda pada tanggal 7 Desember 2020. Jadi tampaknya semua skenario ini sudah dirancang bagaimana cara pemerintah atau cara rezim ini untuk memperpanjang kekuasaannya. Dan sebelumnya dengan alasan pandemi, pilkada serentak itu dengan cara undang-undang yang digolkan lewat DPR itu kemudian ditunda, bukan dilaksanakan tahun 2022 tapi ditunda 2024, sehingga gubernur, kepala daerah, bupati yang habis masa jabatannya tahun 2022 kemudian menjadi penjabat sementara yang bisa diatur ya oleh Tito Karnavian dengan kekuasaan yang besar sekarang. Tito yang dulu membentuk Satgasus ya, dan kita lihat beberapa kepala daerah baik di Aceh dan di beberapa tempat diangkat, yaitu purnawirawan TNI atau Polri, bahkan ada yang masih aktif, sehingga mengundang Perludem, Kontras, dan juga satu lagi itu LBH meminta Presiden supaya mencopot Kemendagri
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena menggunakan peraturan dalam negeri dan mengabaikan ombudsman atau fatwa dari Mahkamah Konstitusi dalam pengangkatan pejabat-pejabat di berbagai daerah. Tetapi Tito Karnavian sekarang dengan operasi kekuasaan yang besar, dia terus ya mengatur, ya kan, satu upaya untuk memasang orang-orangnya supaya bisa mendukung pemilu tahun 2024 dengan kepala daerah yang semuanya tidak dipilih oleh rakyat sebanyak 287. Baru kali ini ada pejabat publik yang gubernur, bupati, kepala daerah, wali kota yang tidak dipilih oleh rakyat dalam 2 tahun sampai menjelang pemilu. Dan itu semuanya di bawah kendali istana dan juga Tito Karnavian yang melantik mereka. Sementara ya kita lihat usaha-usaha itu terus berlangsung ya. Dan memang itulah watak seorang watak kekuasaan, ingin memperpanjang kekuasaannya sampai mati. Dan semuanya itu dengan cara melalui undang-undang yang seolah-olah legal, yaitu menunda, bukan menunda, menunda pilkada serentak. Itu satu kemenangan dalam tanda petik yang besar sekali, sehingga setiap kepala daerah, bupati dan wali kota, gubernur itu bisa ditaruh orang-orang yang betul-betul satu irama dengan penguasa yang baru, yang sekarang, dan bisa akan memenangkan pertarungan-pertarungan karena mereka bisa disetir ya oleh kekuatan tertentu, karena mereka dipasang dengan istilah penjabat ya, gubernur atau PLT dan lain-lain, saya nggak tahu. Tapi semua itu by design. Tetapi Allah juga ya melahirkan Anies Baswedan yang kemudian muncul berkeliling Indonesia menawarkan satu usaha yang sangat dipujikan, 2 usahanya, 2 misinya, yaitu jangan relawan-relawan di seluruh Indonesia, dia pesan lewat forum Ka'bah Membangun kemarin itu di Jogja, di Solo itu, di Jogja ya, yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Itu Anies mengatakan jangan ikut menjelek-jelekkan pihak lain ya, kabarkan yang positif dan jangan mengabarkan hoax di dalam kampanye-kampanye membawa calon presiden menjadi presiden, kira-kira begitu. Itu yang pertama. Dan kemudian yang diungkapkan adalah rekam jejak Anies di DKI. Jadi tidak menawarkan misi dan misi, tapi menawarkan, mengabarkan, menginformasikan rekam jejak. Dan ini tentu sangat merepotkan lawan-lawan politik yang selalu bermain dengan usaha-usaha yang keji dengan melontarkan isu-isu yang buruk dan narasi-narasi yang negatif. Tetapi tambahnya Anies Baswedan tetap bertolak ya dari syariat Islam, setidak-tidaknya dari Al-Quran, seperti dalam surat Fusilat misalnya ayat 34, wala tastawil hasanah wala sayyi'ah, tidak sama kebaikan dengan kejahatan atau dengan keburukan itu. Idfa billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan itu, tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tiba-tiba orang yang di antara engkau ya Muhammad dan di antara dia ada permusuhan, seolah-olah mereka menjadi teman yang setia. Dengan usaha yang positif, tidak menjelek-jelekkan orang lain, tidak membangun narasi negatif, dan tidak mengirimkan kepada dunia yaitu berita-berita hoax sebagaimana yang diinginkan oleh Anies Baswedan, itu bisa mengubah permusuhan dari pihak sana itu ka'annahu waliyun hamim, akan menjadi seolah akan menjadi teman setia. Dan ini sudah merubah ya banyak orang-orang yang tadinya menjadi lawan politik baik dari partai PSI itu kemudian mendukung Anies Baswedan, dan mereka menjadi seolah-olah menjadi teman setia. Kenapa? Karena idfa billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan itu ya, keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Nanti orang-orang yang punya permusuhan di antara engkau ya Nabi Muhammad dan di antara dia
seolah-olah ada permusuhan, maka seolah-olah mereka atau dia menjadi teman. Waliyun hamim, menjadi pelindung yang sangat setia. Jadi tampaknya strategi yang dicanangkan oleh Anies Baswedan itu berbasiskan syariat Islam, yaitu Fusilat ayat 34, itu tidak bisa dibongkar ya oleh lawan-lawan politik, karena akan mengubah permusuhan adawah menjadi waliyun hamim, menjadi pelindung-pelindung setia, pendukung-pendukung setia dari Anies Baswedan. Dan itu tampak dari kunjungan Anies ke Medan, ke Tasikmalaya, ke Jogja, ke Solo. Mungkin sebanyak itu mendukung Anies. Itu mungkin ada yang tadinya adalah pembenci Anies, sekarang larut dalam lautan kesetiaan, lautan dukungan, menjadi ka'annahu waliyun hamim, menjadi teman yang sangat setia. Inilah fenomena yang tidak diduga oleh orang-orang yang senang menarasikan intoleran, radikal, khilafah, dan lain-lain, dan sebutan kadrun. Semuanya itu akan hilang ketika Anies Baswedan menggariskan satu strategi baru. Jangan menyebar hoax, jangan merendah-rendahkan pihak lain, jangan menghina, jangan memproduksi ya pikiran-pikiran yang negatif, tapi sampaikan kabar positif dan sampaikan rekam jejak. Maka orang-orang yang berusaha untuk mematahkan kaki Anies sehingga gagal menjadi penguasa baru, maka mereka akan berbalik dengan jaminan Allah menjadi teman yang setia berdasarkan syariat Islam yang ada di dalam surat Fusilat ayat 34. Surat Fusilat adalah surat yang ke-41. Silakan dibuka. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang berjuang menggunakan syariat Islam, maka perjuangan itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita menyadarinya, dengan penuh kesadaran. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doldu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu.